kasih Tuhan buat hadirat. Terima kasih buat lawan. Terus jamah kami, terus lawan kami sampai akhir ibadah kami Tuhan. Bentuk kami setelah kehendak-Mu Tuhan. Jadikan kami Tuhan hamba-hamba-Mu yang setia Tuhan, untuk selalu taat dan setia mengikut Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi, kami akan tetap setia mengikut Engkau Tuhan. Bentuk kami agar kami memiliki hati sebagai hamba yang mau taat lawan apapun kehendak atas kehidupan kami. Dan kami percaya ketika kami taat, ada bagian yang terbaik yang Tuhan bisa siapkan atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah buat setiap kami, sampaikan sabda firman-Mu buat setiap kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat-Mu yang hadir pada sore hari ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan mengubahkan hidup kami, memulihkan hidup kami, bahkan menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan doa dikasih Tuhan. Shalom. Apa kabar semuanya? Saudara percaya bahwa kita punya Yesus yang dahsyat? Saudara percaya bahwa kita punya Yesus yang luar biasa? Yang percaya berikan sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan. Ya, mari kita buka Alkitab kita saudara. Kita belajar dari satu perikop, yaitu Naaman yang mengalami kesembuhan di 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Kita akan baca saling bergantian. Saya akan bacakan ayat yang 1, Bapak Ibu Saudara ayat yang kedua, sampai selanjutnya ayat terakhir ayat yang ke-14. Saya minta supaya semuanya membaca dengan suara yang keras sehingga telinga kita mendengar, sehingga iman kita timbul. Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Di 2 Raja-Raja 5 itu sudah tampil di layar. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat genap, begitu seterusnya saling bergantian sampai ayat yang terakhir, ayat yang ke-14. Begini bunyi firman Tuhan dengan perikop Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Ayat kedua, orang Aram. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samara itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuan, katanya, beginilah gadis yang. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 60 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ayat 6. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku dari Filistin. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan? Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Ayat ke-8. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, mengapa engkau mengoyakkan pakaian? Karena ia datang padaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Ayat 10. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah mandi sekali di dalam sungai Yordan, lalu tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil Tuhan, nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Ayat ke-12. Lebanon dan papar sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel. Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi air? Kemudian berbaringlah ia dan pergi dengan panas hati.
Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Ayat 14 sama-sama. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sore hari ini saya akan bawakan satu pesan firman Tuhan yang saya kasih judul hati sebagai hamba. Saudara, firman yang kita baca itu menggambarkan sebuah ketaatan dan kerendahan hati yang dimiliki oleh Naaman, saudara, sehingga Naaman mendapatkan sebuah pertolongan. Hari ini saudara, Tuhan mau semua yang ada di tempat kita, di tempat ini saudara, memiliki hati sebagai hamba, hati yang mau taat, hati yang mau rendah hati di hadapan Tuhan, dan taat melakukan setiap perintah Tuhan. Dan ketika kita taat saudara, ketika kita memiliki hati sebagai hamba, maka mujizat dan pertolongan Tuhan itu akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Saudara, suatu ketika waktu saya masih tinggal di Lawang, saudara, saya pelayan dari Lawang ke Surabaya, saudara. Waktu itu ada paket di rumah saya. Waktu orangnya kirim ke rumah saya masih ada pelayanan di Surabaya. Dan kemudian dia telepon, terus kemudian mendapati saya, dia balik lagi, saudara. Begitu juga seterusnya sampai 2 hari, 3 hari, saudara, dia tidak ketemu saya. Di hari yang keempat dia mulai telepon saya, Pak, Bapak ada di rumah, saya mau mengantarkan paket. Tapi nadanya dengan nada yang nggak marah, saudara, nggak jengkel, dengan nada yang tetap baik. Perkataannya juga tetap baik, saudara. Saya katakan, iya saya masih di Lawang, silakan datang ke rumah. Karena dia datang ke rumah dengan mengantarkan paket itu, saudara. Dia kasih ke saya dengan senyuman, dengan tanpa hati yang jengkel. Padahal sudah 3 kali ke rumah saya, 3 kali tidak ketemu saya, tapi hatinya tetap baik. Dia lakukan dengan ketulusan, dia lakukan dengan senyuman yang baik. Sampai akhirnya dia, Pak, sudah ya selesai ya Pak, paketnya sudah sampai ke Bapak dan tugas saya sudah selesai, saya mau pamit dulu ya Pak. Waktu dia pulang, tiba-tiba istri saya panggil, Mas, ini sebentar. Iya, ada apa Bu? Oh sebentar ya, tunggu sebentar. Terus saya masuk ke dalam, saudara. Dia ambil uang, dikasih buat Mas ini. Mas, saya sedikit berkat buat Mas. Oh terima kasih banyak, dia suka cita, saudara. Dia kemudian dia pulang, saudara. Satu gambaran yang saya mau ceritakan, saudara. Ketika orang ini melayani Tuhan, melayani kita dengan sungguh-sungguh, melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh, walaupun berkali-kali tidak ketemu saya, tapi dia tetap suka cita. Dia tidak marah, dia tetap penuh kasih melakukan tugasnya. Ternyata Tuhan jamah itu saya untuk memberkati dia. Dia mendapatkan berkat karena apa yang sudah dilakukannya. Demikian Tuhan kita, saudara. Ketika kita setia melayani Tuhan, ketika kita setia melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, tanpa kenal lelah, tanpa kenal putus asa, tanpa kenal kecewa. Kalau manusia saja bisa melihat dengan penuh belas kasihan, apalagi Tuhan kita yang dahsyat, Yesus kita yang luar biasa. Dia pasti akan menolong kita, dia pasti akan memberkati kita, dia pasti akan menyembuhkan kita. Makanya hari ini saudara, Tuhan mau kita memiliki hati sebagai hamba. Di ayat yang ke-1, saudara, di sana diceritakan bahwa Naaman adalah seorang tentara yang seringkali menang di dalam perang. Tapi dia punya satu kelemahan. Apa kelemahannya, saudara? Dia punya sakit kusta yang saat itu tidak ada obatnya, saudara. Artinya apa? Walaupun dia orang hebat, walaupun dia orang yang berhasil, tapi dia punya masalah. Artinya tidak ada orang yang kebal terhadap masalah. Sama dengan hari ini, setiap orang datang ke tempat ini mungkin dengan senyum-senyum manis, tapi jauh di dalam hati saudara-saudara punya masalah yang begitu berat, yang mungkin teman-teman saudara tidak bisa tahu masalah saudara. Tapi percaya satu hal, ketika Naaman punya hati hamba dan Naaman mendapatkan pertolongan dan mujizat Tuhan, hari ini sama apapun masalahmu, apapun pergumulanmu hari ini, ketika engkau memiliki hati seorang hamba, maka percayalah, mujizat itu pasti terjadi, pertolongan itu pasti dinyatakan dalam kehidupanmu, terobosan itu pasti akan dibukakan dalam hidupmu. Amin. Itu yang Tuhan mau hari ini kita kerjakan. Miliki hati sebagai hamba
yang taat melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ada 3 hal saudara sore hari ini mau saya bagikan supaya kita bisa memiliki hati sebagai hamba sehingga Tuhan berkenan atas hidup kita. Yang pertama saudara, di ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima, orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Lalu Naaman memberitahukan kepada tuannya dan berkata, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagian persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas, 10 potong pakaian. Yaitu sampai dengan ayat yang kelima saudara. Jadi yang pertama saudara, tidak memandang rupa. Saudara, sekalipun saat itu saudara, Naaman adalah sekolah panglima tentara yang luar biasa saudara, tapi Naaman tidak pernah memandang rupa. Ketika dia mendengar satu pesan dari pelayan dari istrinya, dia mau dengarkan itu. Dia mau taat apapun yang dikatakan oleh pembantu dari istrinya, dia segera melakukannya. Artinya saudara, Naaman tidak pernah memandang rupa. Naaman tidak pernah melihat status siapa yang berbicara. Tapi kalau itu firman Tuhan, kalau itu Tuhan yang berbicara, dia langsung tangkap dan dia langsung imani dan dia langsung kerjakan. Sering kali dalam kehidupan kita saudara, kita melihat rupa. Kita selalu melihat siapa yang berbicara kepada kita. Kalau itu hamba Tuhan yang hebat, kalau itu hamba Tuhan yang top, saudara baru mau bisa dengar, baru mau dengar dan mau melakukan. Coba kalau hari ini, siapa sih khotbah di Eklesia hari ini? Pak Petrus. Siapa itu Pak Petrus? Tidak dengar, bos. Besok aja saya tidak usah datang. Seringkali kita memandang rupa, melihat siapa yang berbicara, siapa yang menyampaikan firman. Itu sebetulnya bukan siapa yang berbicara, tapi sebetulnya intinya adalah firman itu yang bisa mengubahkan hidup kita. Kadang saudara, kalau itu yang berbicara adalah istri kita, mungkin bagi yang laki-laki, atau anak kita yang menegur kita, kita tidak hiraukan mereka. Kalau itu saudara, orang yang ada di bawah kita, ngomongin kita, menyatakan sesuatu kepada kita, menegur kita, kita tidak hiraukan. Oh, masa bodoh itu orang di bawah kita. Tapi kalau itu orang yang terpandang, orang kalau itu atasan kita, kalau itu bos kita, ya saya akan lakukan. Padahal itu belum tentu kebenarannya. Itulah seringkali kenapa kita selalu memandang rupa, memandang siapa yang berbicara. Tapi biarlah hari ini saudara, siapapun yang Tuhan pakai untuk menegur kita, siapapun yang Tuhan pakai untuk mengubahkan hidup kita, tangkap itu, imani itu, dan jalankan itu. Di situ akan ada perubahan saudara. Selama saudara pilih-pilih ternyata firman itu terlewat, saudara akan kelewatan dengan pesan Tuhan. Roh Kudus bisa pakai siapa saja saudara. Bahkan di dalam Alkitab, Roh Kudus bisa pakai keledai untuk mengingatkan Bileam. Hari ini saudara, Tuhan bisa pakai siapapun untuk mengingatkan kita. Sekali lagi, jangan pernah memandang rupa. Siapa yang berbicara, kalau itu kebenaran, kalau itu firman Tuhan, tangkap itu, dengarkan itu, lakukan itu. Amin. Ada satu kesaksian saudara. Dulu waktu saya pertama kali saya bertobat saudara, saya harus tinggalkan rumah saya dan saya harus kos di tempat yang kecil saudara. Kos-kosan saya hanya 1 petak dan harganya 250 saudara. Dan itu pun 2 bulan saya tidak bisa bayar saudara. Susah untuk bayar. Sementara hidup saya selalu dikejar-kejar oleh orang tua saya. Dan satu ketika saudara, ketika kami mesbah keluarga, anak saya hari itu masih 9 tahun saudara. Dia katakan ini, Pak, besok Papa pergi ya ke daerah ini di sana Pak, cari Pak rumah yang tingkat 3. Kata Tuhan kita akan tinggal di sana.
Saudara, yang ngomong siapa? Yang ngomong anak masih 9 tahun. Tapi saya tidak peduli kalau itu Tuhan saya lakukan. Besok pagi saudara jam 8 pagi saya naik sepeda motor, saya pergi ke daerah Nginden, saya cari rumah yang tingkat 3. Tidak ketemu sampai jam 3 sore saya balik lagi. Saudara. Waktu kami mesbah lagi Tuhan bilang, Pak, besok cari lagi. Ada daerah-daerah lain yang belum kita cari. Besok kita cari lagi. Saya berangkat, saudara. Walaupun yang ngomong itu anak kecil yang 9 tahun. Saya jalan lagi, saudara. Masih belum ketemu, jam 3 sore kami belum ketemu. Saya balik rumah. Besoknya lagi saya berangkat lagi jam 8 sampai jam 3 sore. Tidak ketemu, saya balik rumah lagi. Kami doa tanya Tuhan lagi. Jam 11 malam kami doa, kami mesbah, saudara. Waktu jam 11 malam selesai penyembahan, pintu kos-kosan saya diketuk orang. Dok, dok, dok. Ini rumahnya Pak Petrus. Iya. Pak, bisa ketemu saya besok ya Pak, di daerah Panjang Jimur. Ada perlu apa ya Pak? Saya bisa bicara besok aja karena ini sudah malam Pak. Nanti saya bicara di sana. Karena singkat cerita orang ini pulang, saudara. Saya tidak tahu apa yang dibicarakan orang ini, apa yang dimau oleh orang ini. Saya cuma hanya tahu bagaimana kita bisa temui orang itu. Kata Tuhan, temui orang itu Pak. Saya temui, saudara. Pagi saya berangkat jam 9 ketemu orang itu, saudara. Dia pakai sepeda motor dan saya ketemu pakai sepeda motor di sana. Ayo Pak, ikuti saya. Loh kemana Pak? Pokoknya ikuti saya, nanti kita bicara di sana. Saudara, dia ikuti, saudara. Dia masuk ke sana perumahan, saudara. Di daerah Panjang Jiwa itu ada pom bensin, sebelah pom bensin ada Viva terus apa? Pokoknya ada ruko di situ, saudara. Dia masuk ke ruko itu dan dia berhenti di tengah-tengah. Terus kemudian dia turun, dia buka garasi ruko itu, pagar ruko itu dan bilang, Pak, ini ruko saya Pak, ini ruko tingkat 3. Saya sudah lama tidak tempati, Bapak silakan tempati rumah ini. Terus saya tanya, kenapa Bapak kok nyuruh saya tempati rumah ini? Iya, waktu dulu Bapak pelayanan di tempat kami dan waktu itu saya jadi jemaat di sana Pak. Dan Tuhan bilang, kasih orang tumpangan hamba Tuhan itu. Akhirnya saudara, saya bisa masuk di ruko yang tingkat 3 sesuai dengan perkataan Tuhan, sesuai dengan janji Tuhan. Itulah Yesus kita yang dasar, itulah Yesus kita yang luar biasa. Saat kita taat melakukan perintah Tuhan dan kita tidak memandang rupa siapa yang berbicara, maka mukjizat itu terjadi, pertolongan Tuhan itu terjadi atas hidup kita. Amin. Itu yang pertama. Jangan pernah memandang rupa, karena Tuhan bisa pakai siapapun untuk berbicara kepada kita. Ketika itu Tuhan, ketika itu kebenaran, jalankan, lakukan itu. Itu poin yang pertama, saudara. Selanjutnya poin yang kedua, saudara. Di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9, ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat itu kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan? Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa bahwa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkannya pesan kepada Raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Yang kedua, saudara, tidak kecewa mendengar kabar buruk yang terjadi pada Naaman saat itu ketika Naaman sudah pergi menghadap raja, saudara. Bukannya diterima dengan baik. Niat Naaman yang pengen disembuhkan itu bukan diterima raja dengan baik, tapi yang terjadi adalah saat itu raja marah. Raja menganggap Naaman menghina dia tidak bisa menyembuhkan, dia tidak bisa menolong. Dia marah kepada Naaman. Tapi apa terjadi? Naaman tetap di sana, saudara. Naaman tidak pergi, saudara. Bayangkan kalau hari itu Naaman tiba-tiba ketika raja itu marah dan tiba-tiba Naaman langsung pergi dari tempat raja itu, dia tidak akan ketemu dengan Elisa. Tapi
Tapi Naaman tidak meresponi perkataan raja itu. Sampai akhirnya datanglah suruhan dari Elisa untuk datang menghadap raja, untuk memerintahkan Naaman untuk menghadap Elisa. Saat raja marah, saudara, Naaman tetap ada di sana. Artinya Naaman tidak kecewa ketika mendengar kabar-kabar buruk. Hari ini sama dalam kehidupan kita. Sering kali yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara, kadang kita mulai kecewa sama Tuhan, kadang kita mulai marah sama Tuhan saat doa-doa kita belum dijawab. Saat apa yang kita minta belum diberi oleh Tuhan, kita mulai marah. Ketika disuruh Tuhan, ayo bangun sebuah mesbah keluarga. Saudara mau bangun mesbah keluarga sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, tidak terjadi apa-apa. Saudara mulai, mana Tuhan, aku sudah mesbah tapi janjimu belum terjadi. Saudara mulai marah, saudara mulai undur diri daripada Tuhan. Saudara tidak lagi berdoa, saudara tidak lagi mesbah karena kecewa oleh keadaan. Banyak orang-orang Kristen yang mengalami seperti itu. Ketika apa yang didapati belum terjadi, ketika apa yang diinginkan belum diberi oleh Tuhan, mereka mulai marah. Dan ujung-ujungnya Tuhan yang disalahkan. Sudah, aku tidak usah pelayanan lagi, percuma aku pelayanan, keluargaku juga belum dipulihkan, ekonomi juga belum dipulihkan. Kadang, saudara, jawaban doa bukan sebuah pertolongan, tapi kadang jawaban Tuhan itu berubah sebuah perintah. Dan perintah itu, saudara, tidak mudah untuk kita lakukan. Seperti Naaman, saudara, Naaman menganggap bahwa ketika dia kesana dia berusaha untuk didoakan, tapi ternyata tidak. Dia hanya disuruh mandi di sungai Yordan yang kotor. Tapi seberapa berat perintah Tuhan itu, saudara, belajar untuk lakukan, belajar untuk kerjakan. Jalani itu dengan penuh kerendahan hati, belajar untuk taat. Walaupun hari ini, saudara, doa-doa saudara belum didengar oleh Tuhan, terus lakukan bagian saudara. Terus kerjakan bagian saudara. Jangan pernah kecewa kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau, saudara. Tidak kecewa ketika saudara mengalami kabar-kabar buruk dalam hidup saudara. Satu ketika, saudara, waktu saya di kos saya, kami tidak bisa makan, saudara. Kami tidak bisa penghasilan karena waktu saya keluar dari pekerjaan. Karena Tuhan panggil saya untuk tidak bekerja lagi, dan kami belum melayani setiap hari, saudara. Yang kami lakukan adalah tiap hari kami ke gereja, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Satu ketika Tuhan izinkan saya tidak punya uang, saudara. Uang saya sudah mulai habis, dan kami nggak bisa makan. Berempat kami nggak bisa makan. Kadang minum aja tidak ada yang diminum, saudara. Kadang seperti air pet, saya taruh di air pet, saya doakan baru kami minum, saudara. Tapi saya tidak kecewa sama Tuhan. Walaupun ketika saya pertama kali bertobat, saya pergi dari Sidoarjo ke Surabaya, Tuhan berjanji nanti Tuhan akan sediakan rumah buat kalian. Tapi yang terjadi hari itu, rumah itu belum ada, dan saya harus tinggal di kos-kosan yang kecil berempat. Saya bisa saja, Tuhan mana janjimu, mana rumahnya Tuhan? Aku sudah ke Surabaya, aku sudah taat Tuhan, tapi mana rumah aku belum diberi. Saya melakukan itu. Tapi yang terjadi adalah hidup kami makin susah. Untuk makan aja susah. Sampai akhirnya ketika kami sudah mulai kehabisan daya dan upaya, waktu kami doa, Tuhan yang bilang puasa Ester. Ya kami lakukan puasa Ester karena tidak ada yang lagi dimakan. Kami puasa Ester. Di hari yang kedua, Tuhan ngomong, kasih tahu sama mamamu, kasih tahu sama adikmu, nanti selesai puasa mau makan apa. Anak saya bilang di kecil, aku mau makan McDonald. Istri saya bilang, aku mau makan seafood Tuhan. Nanti setelah puasa Ester, Tuhan akan berkati keluargamu dan sesuai dengan janji Tuhan itu terjadi. Nah, hari ketika selesai jam 12 malam, puasa kami selesaikan. Tapi berkat belum ada, saudara. Yang ada di rumah saya nemu satu Indomie. Wah, akhirnya saya kasih uang yang banyak saat itu. Kami makan berempat.
Kami tidak kecewa, kami tidak marah, walaupun janji Tuhan belum terjadi. Janji Tuhan untuk ngasih kita McDonald waktu buka puasa belum ada. Dan kami lanjutkan doa, dan jam 3 pagi tiba-tiba Tuhan suruh pergi doa fajar ke daerah Mulyosari sana. Kami pergi ke sana, saudara. Kami naik sepeda motor, kami datang ke daerah Mulyosari, kami ibadah doa fajar, saudara. Selesai ibadah, saudara, istri saya dan anak saya sudah turun di bawah. Tapi tiba-tiba saya ditepuk oleh seorang ibu-ibu. Pak, yang dua itu tadi istri dan anaknya Bapak. Iya Bu, kenapa? Oh ya, kalau gitu saya tunggu di bawah ya Pak. Saudara, saya turun ke bawah, ternyata di bawah itu restoran McDonald, saudara. Dia mulai ajak istri dan anak saya, ayo Pak, kita masuk ke dalam, kita makan McDonald. Terus saya tanya sama ibu itu, Bu, kenapa ibu kok mengajak kami pagi-pagi ngajak McDonald, makan McDonald? Dan ibu itu cerita, 3 hari yang lalu ya Pak, waktu saya doa, saya kok dilihati wajah anaknya Bapak itu. Nek ketemu anak ini bawaan ke McDonald, nek ketemu anak ini bawaan ke McDonald. 3 hari saudara, ibu ini itu nyari anak-anak kecil saudara, yang pas wajahnya dengan anak saya. Kok tidak ketemu, sampai dicari di pinggir-pinggir perempatan jalan saudara. Dia sudah siapkan uang saudara. Tapi 3 hari tidak ketemu, itu waktu kami masih puasa Esther saudara. Itu yang terjadi saudara. Saat kita melakukan ketaatan, Tuhan sudah menyiapkan berkat bagi kita saudara. Terus kemudian saudara, pagi hari saudara, waktu saya doa saudara, Tuhan ngomong, toleo sebelah kanan sebelah sana, toleo sebelah kanan. Waktu ditoleh, lah kok wajah anak Bapak yang ada di pinggir saya. Maka itu saya panggil Bapak, saya ajak Bapak dan anaknya Bapak makan di McDonald. Itulah Yesus kita yang dahsyat. Itulah Yesus kita yang luar biasa. Saat kita tidak menjadi kecewa, saat kita tidak berhenti berharap kepada Tuhan, janji Tuhan ya dan amin atas hidup kita. Dia akan pasti memberkati kita, amin. Dan besoknya lagi saudara, waktu jam 3 pagi Tuhan bilang, pergi doa fajar ke daerah yang lain, ke gereja yang lain. Waktu kami pergi doa fajar saudara, selesai ibadah, tiba-tiba ada seorang ibu pakai baju putih, saya tidak lihat wajahnya saudara. Tiba-tiba dikasih, Pak, saya ada sedikit berkat buat Bapak, karena saya tidak kenal orang itu. Terima kasih aku buat berkatnya. Terus saya ngomong ke istri saya, tiba-tiba orang itu sudah tidak kelihatan lagi. Mana orang yang ngasih berkat? Tidak tahu ya, tadi pokoknya baju putih, kok tidak ada baju putih sekarang di sana. Saya buka berkatnya 500.000. Dan Tuhan bilang, itu buat makan seafood. Habiskan semua buat makan seafood, dipotong per puluhan, nanti selanjutnya Tuhan akan berkati lagi. Bagi saya saudara, eman uang segitu, eman saudara, diirit-irit supaya bisa makan seminggu. Tapi Tuhan tidak bilang seperti itu. Berkat 1 hari, habiskan untuk 1 hari. Besok Tuhan akan berkati lagi. Janji Tuhan yang kedua tergenapi saudara. Di saat apa? Di saat kita tidak kecewa kepada Tuhan, di saat kita tetap nurut sama Tuhan. Itu yang kita mau saudara. Memiliki hati sebagai hamba yang tidak pernah kecewa ketika masalah bertubi-tubi datang dalam hidup kita, yang tidak pernah menyerah dan tidak pernah putus asa ketika masalah itu terus menghampiri kita. Karena Tuhan sudah menyiapkan berkat untuk memberkati saudara. Sedikit waktu lagi Tuhan akan menolong saudara. Jadi jangan menjadi kecewa, jangan menjadi putus asa. Itu yang kedua saudara. Selanjutnya yang ketiga saudara, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah, mandilah 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah, maka engkau akan menjadi tahir.
Poin yang ketiga, saudara, adalah menaruh harga diri kita, saudara. Saudara, ketika Naaman, saudara, menemui Elisa, dia pikir, saudara, Elisa datang kepada dia, terus dia tumpangkan tangan dan dia menjadi sembuh. Tapi kenyataannya terjadi tidak, saudara. Elisa menyuruh Naaman mandi di sungai Yordan yang kotor. Tapi kembali lagi, saudara, Naaman berkata, kenapa aku harus mandi di sungai yang kotor itu? Padahal banyak sungai-sungai yang lain lebih bersih. Ada sungai Ambana, ada sungai Parpar yang lebih bersih dari sungai Yordan. Kenapa aku harus mandi di sana? Itu kan seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali ketika Tuhan mengatakan sesuatu kepada kita, ketika Tuhan memerintahkan sesuatu kepada kita, kita seringkali nawar. Tuhan, kenapa aku harus lakukan ini? Kenapa aku tidak lakukan ini? Ataukah waktu kita berdoa kepada Tuhan, kita selalu berkata gini, Tuhan, kenapa aku harus lalui jalan ini? Kenapa jalan yang aku lalui itu begitu berat, Tuhan? Sementara teman-temanku di sana bahagia, teman-temanku di sana bisa sukacita. Kenapa aku harus lalui jalan yang begitu berat ini? Sementara Tuhan punya banyak jalan untuk boleh saya lalui. Tapi kenapa Tuhan suruh aku jalan di tempat yang susah, yang berat bagiku? Itu seringkali kita protes sama Tuhan, sama seperti Naaman. Kenapa aku disuruh mandi di sungai yang kotor? Kenapa tidak mandi di sungai yang bersih? Mungkin saat itu Tuhan hanya mengatakan kepada saudara, tanggalkan pakaianmu dan mandilah di sungai yang kotor itu. Karena itu proses yang harus kamu jalani. Menanggalkan pakaian itu artinya, saudara, kita harus menanggalkan keegoisan kita, menanggalkan harga diri kita, menanggalkan segala keinginan kita, menanggalkan segala harapan kita, dan taat melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Wes manut aja apa kata Yesus. Kita tidak punya keinginan lagi, itu yang Tuhan mau, saudara. Hanya keinginan Tuhan yang kita lakukan. Segala kesombongan kita, segala harga diri kita harus dihancurkan dulu sebelum kita alami sebuah pemulihan. Itu yang dialami Naaman. Akhirnya dia mandi di sungai Yordan yang kotor itu. Hari ini sama, saudara. Tuhan akan memulihkan saudara. Tuhan akan menyembuhkan saudara. Kapan itu terjadi? Ketika harga diri saudara sudah dihancurkan oleh Tuhan. Ketika kesombongan saudara sudah mulai dihancurkan oleh Tuhan. Ketika sikap keegoisan saudara sudah mulai dihancurkan oleh Tuhan. Hanya Tuhan, iya Tuhan, sekehendak hatimu, aku mau manut, aku mau nurut. Ketika itu sudah ada dalam hidup saudara, saat itulah saudara siap untuk diberkati oleh Tuhan. Saat itu saudara siap untuk dipulihkan oleh Tuhan. Saat itu saudara siap untuk disembuhkan oleh Tuhan. Belajar nurut apa kata Tuhan. Seringkali yang terjadi dalam hidup kita, kita sudah berdoa untuk suami kita, tapi suami kita tidak tambah bertobat, tambah seringkali sering marah, sering ngomeli kita, mungkin sering memukul kita. Sampai akhirnya, Tuhan, aku tidak kuat lagi, Tuhan. Terus aku tidak mau berdoa lagi. Aku tidak mau bertahan dengan suamiku. Sementara Tuhan mau tetaplah bertahan di sana. Apakah saudara mau bertahan? Saya pernah mendoakan seseorang, saudara. Dia sudah lama tidur di ranjang, saudara, sakit di ranjang. Dia sudah dilubangi, saudara, di sini. Dan Tuhan bilang, kamu masih banyak kepahitan. Ayo Pak, ampuni orang yang sedang menyakiti hati Bapak. Orang yang pernah merampas uangnya Bapak, ampuni orang itu. Apa yang dijawab oleh orang itu, saudara? Di saat dia mulai tidak bisa ngomong, dia bilang, masih gak mau mengampuni. Di saat Tuhan bilang, ampuni orang itu. Seringkali, saudara, ego kita tidak mau dihancurkan. Kita tidak mau diubahkan. Harga diri kita terlalu besar, sehingga tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Mungkin saudara yang bekerja, saudara sudah bekerja dengan baik, sementara teman-teman saudara selalu berbuat tidak baik pada saudara, selalu menghancurkan saudara, pengen menjelek-jelekan saudara, membuat saudara tidak kuat. Sementara pimpinan saudara selalu memaki-maki saudara mungkin. Tapi Tuhan pengen saudara tetap berada di sana, bekerja di sana. Apakah dalam kondisi seperti itu saudara tetap mau bekerja di sana? Ataukah saudara mulai menarik diri? Atau saudara berkata, Tuhan, aku menyerah, aku sudah tidak sanggup lagi kerja di tempat itu. Tapi kalau itu Tuhan yang mau, apakah saudara tetap bekerja di sana? Itu yang Tuhan maksud, saudara.
masuklah ke sungai yang kotor itu. Karena disitulah prosesmu akan terjadi. Disitulah perubahan hidupmu akan terjadi. Ketika kau keluar dari sungai kotor, kau menjadi manusia yang baru, manusia yang siap dipulihkan, manusia yang siap diberkati, manusia yang siap disembuhkan oleh Tuhan. Jalani proses itu, ikuti proses itu, saudara. Tanggalkan harga diri kita. Dulu saudara, saya tidak kenal Tuhan. Hidup pernikahan kami 9 tahun, 13 tahun lamanya saudara, selalu ada di dalam pertengkaran. Karena saya selalu melarang istri saya ke gereja. Dan boleh ada atribut-atribut tentang kekristenan di rumah saya. Saya paksa mereka untuk ikut agama saya. Saya paksa mereka untuk mengikuti cara hidup saya. 13 tahun saudara, waktu yang tidak sebentar. Tapi istri saya terus bertahan di sana saudara. Sampai mereka terus saya paksa untuk ikut agama saya. Saya paksa, kalau tidak mau, ayo kita cerai. Saya ceraikan saudara. Diceraikan, istri tetap tidak mau. Dia percaya bahwa nanti papa pasti akan dijamah Tuhan, papa pasti akan bertobat. Itu kata-kata istri saya dulu saudara. Kalau hari itu saudara, waktu saya ngomong, kamu tak ceraikan, kamu tidak ikut saya, dan istri saya menyerah, saudara tidak akan melihat saya berdiri di sini saudara. Saya tidak akan diselamatkan. Tapi bersyukur saya punya istri yang luar biasa, yang mau berkorban untuk saya. Bahkan ketika saya tinggal selingkuh saudara, dia tetap tidak berhenti berharap. Dia terus mendoakan saya supaya saya putus dari selingkuhan saya, dan dia kembali kepadanya, kepada istri saya kembali kepada istri saya. Dan doanya didengar oleh Tuhan. Hari ini kalau saya ada di tempat ini, itu karena doa istri dan anak-anak saya yang tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa. Dia terus berharap agar suaminya, agar papanya bisa bertobat. Sampai akhirnya saudara, saya bisa dijamah oleh Tuhan. Saya bisa bertobat. Saya bisa jadi seorang hamba Tuhan karena mereka berdoa saudara. Kalau hari itu istri dan anak-anak saya menyerah, hari ini saya jadi orang yang binasa, orang yang mungkin tidak diselamatkan. Tapi karena ada 2 atau 3 orang yang bertahan di sana dan tetap berharap kepada Tuhan, maka 1 jiwa boleh diselamatkan. Amin. Itu yang Tuhan mau. Seberapa besar masalah yang saudara alami hari ini, Tuhan mau. Jangan pakai ego, jangan keraskan hatimu. Ayo nurut kata Tuhan, lakukan aja. Disitulah karaktermu dibentuk. Disitulah karaktermu akan diubahkan menjadi karakter-karakter yang Kristus, yang penuh kasih, penuh kemurah hatian, penuh kelemah lembutan. Itu yang Tuhan mau ajarkan buat setiap kita. Ketika sikap-sikap itu yang ada dalam hidup kita, maka kita siap untuk dipulihkan, kita siap untuk diberkati oleh Tuhan. Amin. 3 hal itu menjadi perenungan kita pada sore dan malam hari ini, supaya kita mengalami sebuah janji Tuhan, supaya kita mengalami sebuah terobosan sama seperti yang dialami Naaman. Memiliki hati sebagai hamba. Yang pertama saudara, jangan pernah memandang rupa. Yang kedua, jangan kecewa ketika saudara alami hal-hal yang buruk dalam hidup saudara. Yang ketiga, taruh harga diri saudara di kaki Tuhan. Nurut apa kata Tuhan. Ketika 3 hal itu saudara lakukan, maka percayalah, tahun depan, tahun 2024 menjadi tahun di mana perkenanan Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Ada terobosan baru terjadi atas hidup saudara dan saya. Sebagai ayat penutup, saya panggil pemain musik untuk pemimpin pujian untuk naikkan atas mimbar. Di 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-14. Maka turunlah ia membenamkan diri 7 kali
dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Saudara, ini janji Tuhan buat setiap kita ketika kita mau memiliki hati sebagai hamba. Naaman dipulihkan, tubuhnya menjadi tubuh yang baru seperti tubuh seorang bayi. Artinya saudara, ketika Tuhan Yesus memulihkan hidup kita menjadi hidup yang baru. Kalau kita dulu mengalami sebuah kekurangan, maka berkatnya akan lebih besar dari apa yang pernah saudara alami. Ketika kau kekurangan kesehatan, maka kesehatanmu akan lebih luar biasa dari dulu sebelum kau sakit. Kalau keluargamu dulu mengalami sebuah goncangan, maka ketika dipulihkan, maka keluargamu akan lebih luar biasa, lebih bahagia dari sebelumnya yang saudara pernah alami. Itu janji firman Tuhan. Dan itu akan terjadi dan digenapi dalam hidup kita semua. Saat apa saudara? Saat kita memiliki hati sebagai hamba. Itulah kerinduan Tuhan sore hari ini buat setiap kita. Memiliki hati sebagai hamba yang selalu taat melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mari tundukkan kepala sama-sama. Kita berdoa dan kita hampiri Tuhan saat ini. Kita pujikan satu pujian, ku tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mentaati setia padamu Bapa. Kemana ku bawa hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mentaat dan setia padamu Bapa. Kemana ku bawa hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Mari saudara kasih Tuhan, mari responi firman Tuhan yang datang kepada kita pada sore hari ini. Tuhan mau setiap kita yang ada di tempat ini memiliki hati sebagai hamba, hati yang siap dibentuk, hati yang siap diubahkan oleh Tuhan. Ambil komitmen itu pada saat ini. Ini aku Tuhan, bentuk hidupku seturut kehendak-Mu Tuhan. Biarlah hati hamba itu ada dalam hidupku Tuhan, karena itulah yang menyenangkan hati. Mari saudara, kau yang mau diubahkan, kau yang mau hatimu dibentuk oleh Tuhan, sehingga memiliki hati seorang hamba. Ayo ambil komitmenmu di sore hari ini. Kau yang mau, angkat kedua tanganmu saat ini. Tuhan di surga melihat setiap tangan-tangan yang terangkat ini pada sore ini, dan kuasanya akan mengubahkan kehidupanmu. Kuasanya akan memulihkan keadaan, kuasanya akan menyembuhkan sakit. Sekali lagi janjikan dirimu dengan kesungguhan. Inilah
sebagai kami. Biar sudah tidak hanya dengan menyanyi, dengan pujian hanya di mulut saja, tapi itu kerinduan hati saudara. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam terangkan kebenaran, dengan aku katakan inilah yang ku